Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-fara'id wa 'allimuha fa innahu nisful 'ilm wa huwa yunsa wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan kuat iman Islam, kita dapat menjalankan fardu ain kita, sholat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji. Ya, saya diamanatkan untuk mengisi kajian tentang satu ilmu yang diabaikan. Ya, satu ilmu yang diabaikan, dan ini sesuai dengan pesan daripada baginda Nabi. Ada satu ilmu yang diabaikan, dan ilmu ini akan dicabut pertama kali dari umatku. Ya, itu pesan dari Nabi. Ya, ternyata di zaman sekarang, setiap kita ngisi kajian ini, banyak orang merasa heran, merasa aneh dengan ilmu yang satu ini. Ya, yaitu ilmu tentang al-faraid, ilmu mawaris, ya, ilmu tata cara pembagian harta waris. Ya, ini sangat penting sekali ini. Ya, tadi saya sebutkan hadis. Ya, ini hadis tentang ini, ya, motivasi. Kalau kita mau kumpulkan, ada beberapa hadis. Ya, di antaranya, ta'allamu al-faraid wa 'allimuha. Belajarlah kalian, kata baginda Nabi, ilmu faraid. Ya, ilmu faraid itu, ya, kata ulama, ilmu faraid itu yang dimaksud adalah ilmu tentang tata cara pengaturan harta warisan, harta peninggalan. Nah, Nabi pesan apa? Belajarlah kalian. Setelah Nabi suruh belajar, Nabi suruh apa? Wa'allimuha. Nggak cukup belajar. Ya, sebarkan lagi ilmu ini, ajarkan ilmu ini kepada orang-orang. Wa'allimuhan nas. Nah, ini kita duduk di sini berarti ini ingin menjalankan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menjalankan anjuran dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari ilmu yang Nabi suruh belajar ini, dan kita niatkan untuk apa? Untuk menyampaikan lagi nanti. Ya, kenapa kok sangat kayaknya penting sekali ini? Nabi suruh belajar dan Nabi suruh ajarkan lagi. Seakan-akan penting sekali ini. Bahkan Nabi sebutkan faraidnya. Ya, enggak disuruh utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Ilmu apa? Banyak. Kalau ini disebutkan ilmu faraid. Ya. Di sini kita lanjutkan hadisnya. Nanti ketahuan pentingnya ilmu ini. Fa innahu nisful ilm. Pada ilmu ini terdapat setengah keilmuan. Nah, ini kalau kita mau buka, ya, kita mau beberkan, wah, luar biasa memang. Kalau kita mendalami ilmu ini, setengah keilmuan ada di sini. Ya, bukan hanya ilmu tentang berhitung matematik, bukan. Ya, ilmu kedokteran, ilmu astronomi. Nanti kalau orang bangunan itu ada namanya ilmu appraisal, ya, menilai bangunan. Nanti ya kaitannya dengan ya fikih, ya jelas, ya, tentang fiqhul hibah, ya, pemberian. Nah, ini biasanya kalau udah bicara warisan ada yang ngomong hibah lah, apa saya udah dihibahkan, saya udah ini, ya. Nah, itu pengalaman, ya, kita sering menyelesaikan kasus-kasus. Ya, nanti tentang wasiat ada fiqhul wasiyah.
Ya, tentang nikah, fiqhun nikah di sini kita pelajari. Ya, ada dalam ilmu faraid itu. Ya, nanti kita buka satu-satu kalau ingin jelas ya. Tentunya nggak akan cukup pada kesempatan ini. Ini sekedar mukaddimah saja. Ya, fa innahu nisful ilm. Pada ilmu ini terdapat setengah daripada keilmuan. Itu kata baginda Nabi. Ya, kata baginda Nabi. Wa huwa yunsa. Ini wa huwa yunsa. Ya, dia atau ilmu ini dilupakan, diabaikan. Ya, diabaikan. Nah, kalau kita lihat banyak orang kenapa enggak mengatur waris, ya sudah dimusyawarahkan pada keluarga ya bahwa warisan ini disepakati, dibagi untuk berdasarkan musyawarah sepakat, musyawarah mufakat. Ya, itu ada juga yang bilang ya udah kita ngikutin apa wasiat orang tua aja dah. Ya, orang tua berpesan agar dibagi sama, dibagi rata. Ya, ada lagi yang mengikuti hukum adat. Ya, bagaimana yang berlaku di satu tempat itu, di daerah itu, udah pakai ilmu itu. Loh, kemana syariatnya? Wa huwa yunsa, ilmu ini diabaikan, dilupakan. Ya, boleh enggak tadi itu? Masalahnya sekarang pertanyaannya, boleh enggak kita mengatur harta peninggalan, harta warisan berdasarkan musyawarah mufakat dengan alasan seluruh ahli waris sudah setuju, sepakat diatur begini sudah bagiannya? Nah, jawabannya tidak boleh. Ya, berdasarkan wasiat tidak boleh. Ya, wasiat dari orang tua yang meninggal atau siapa yang meninggal dia berpesan begini-begini tentang hartanya. Ya, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, apalagi pakai hukum tadi, hukum adat, hukum kebiasaan, ya. Nah, itu tidak boleh semuanya itu kita gunakan kecuali sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, maka pesan Nabi, kalau tidak ingin tersesat nanti ya sesudah aku meninggal, kata baginda Nabi, ini pesan Nabi ini, ya, maka berpeganglah dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya, kalau tidak ingin tersesat. Taraktu fikum amrayn, aku telah tinggalkan kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima min ba'di. Ya, jika kalian berpegang kepada kedua perkara ini sesudah aku enggak ada, ya, sesudah aku pergi, sesudah aku meninggal dunia, min ba'di, sesudahku, lan tadillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat sesudahku. Kalau mau berpegang kepada yang dua perkara ini. Apa itu? Ya, kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, yaitu hadis. Nah, kita semua nggak pengen tersesat. Siapa yang ingin tersesat? Kita semua ingin selamat di dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, pengen di dunia selamat, apalagi di akhirat nanti kehidupan yang sebenarnya kita pengen selamat. Nah, kalau begitu jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis. Jangan tinggalkan Al-Quran dan hadis. Nah, tentang ilmu faraid ini, ilmu mawaris ini, ilmu yang paling detail, paling tegas di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita buka surah An-Nisa, ya, khusus tentang pengaturan ini, lihat nanti, boleh silahkan buka surah An-Nisa. Kita ini kajian, ya, biar langsung lihat apa isinya surah An-Nisa ayat 11. Ya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Hukum ini udah, ya, Allah yang menyatakan yusikumullah. Kalau yusi, ausa yusi, Allah berpesan, Allah berwasiat. Kata ulama, kalau Allah yang berwasiat, Allah yang berpesan, berarti wajib. Maka kalau ada pesan manusia, apakah dia orang tua kita, menyalahi pesan Allah, nggak boleh dijalankan pesan manusia. Ada pesan Allah yang lebih dahulu. Ada, oh ini wasiat dari orang tua, ada wasiat dari Allah yang lebih dahulu ada daripada orang tua kita.
daripada kakek nenek kita? Sesuai enggak dengan wasiat Allah, dengan pesan Allah, pesan orang tua tadi? Kalau enggak sesuai, mana yang harus dijalankan? Ada wasiat dari Allah, ada wasiat dari orang tua, mana yang harus dijalankan? Ya, sudah paham kita, jelas. Ya, Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang Maha tahu. Ya, itu. Jadi yusikum, itu kata-kata yusikum pesan dari Allah. Kata ulama berarti wajib. Tentang apa? Fi auladikum, terhadap anak-anak kalian. Nanti apaan ini maksudnya ini terhadap anak-anak kalian? Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Kalau ada anak laki, ada anak perempuan, anak laki, anak perempuan, maka bagian anak laki itu 2 kali lipat bagian anak perempuan. Lizzakari, untuk satu orang anak laki, mislu, seperti hazzil unsayain, bagian 2 orang anak perempuan. Berarti laki-laki 2 kali lipat daripada anak perempuan. Satu laki-laki bagiannya seperti bagian 2 orang anak perempuan. Ya, berarti laki-laki 2 kali lipat. Ini ketentuan dari Allah. Lizzakari mislu hazzil unsayain. Lalu bagaimana kalau nggak ada anak lakinya? Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Allah tentukan kalau nggak ada anak lakinya, hanya anak perempuan saja. Fa in kunna nisaan, ya, fawqasnataini, kalau anaknya hanya perempuan semua. Fawqasnataini dihitung dari 2, 3, 4, 5, terus perempuan semua. Berapa bagiannya? Falahunna thulutsa ma tarak. Maka untuk anak-anak yang hanya perempuan saja, mereka berhak mendapatkan 2/3 untuk dibagi-bagi. Jumlahnya berapa? 2 orang anak perempuan, 2/3 untuk dibagi 2. 3 orang, 4 orang, 2/3 untuk dibagi 4. Berarti ada sisa. Ini ketetapan dari Allah, hukum. Ya. Lalu kalau anak perempuan tapi cuma 1 bagaimana? Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau hanya 1 orang anak perempuannya dan itu anak satu-satunya, maka bagiannya setengah. Ya. Ini ma tarok tadi, kata-kata ada ma tarok. Ya, fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna thulutsa ma tarak. Ma tarak itu apa yang ditinggalkan. Ini berarti tentang harta peninggalan yang kita kenal dengan harta warisan. Inilah aturannya. Dari mana aturan ini? Dari Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta, yang memberikan harta kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, harta kita milik Allah, bahkan jiwa kita aja milik Allah. Maka ketika orang meninggal dunia, hartanya kembali kepada Allah dan diatur kembali oleh Allah. Bagaimana Allah mengaturnya? Wajib ditaati, wajib diikuti. Ya, ini baru potongan ayat 11 ini. Nanti ada lagi lanjutannya tentang kedua orang tua. Setelah Allah mengatur tentang bagian anak, kalau kita lanjutkan tentang bagian kedua orang tua. Ya, yang jadi permasalahan, bagaimana kalau kita nggak ngikutin ini? Ini Allah sudah membuat aturan, sudah membuat hukum. Lalu kita manusia yang lemah, ya, yang nggak ngerti, ingin membuat aturan sendiri, nggak mau ikut aturan ini. Bagaimana hukumnya? Kalau saya bilang tadi kan wajib diikutin, ya. Kalau nggak mau diikutin bagaimana? Tadi ayat yang di muqaddimah saya baca, tadi ayat 11 ya, yang tadi saya baca ayat An-Nisa ayat 11. Nanti ayat 12 tentang suami istri dan saudara seibu, itu ayat 12. Kalau ayat 11 tentang bagian anak dan bagian kedua orang tua. Ya, di ayat 11. Kalau mau tahu hukumnya bagaimana bagian anak-anak, lihat ayat 11. Bagaimana kedua orang tua, ayah dan ibu, lihat di ayat 11. Lalu bagaimana dengan bagian suami, lihat ayat 12. Bagaimana dengan istri, kalau suaminya yang meninggal, istri, lihat ayat 12. Lalu bagaimana dengan saudara, beda ayah, hanya ibunya saja yang sama, lihat ayat 12.
Nah, setelah itu ayat 13-nya, itu yang tadi saya baca 13. Tilka hududullah, itulah batasan hukum Allah. Jangan keluar dari batas. Allah udah batasin. Ya, tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa yang taat kepada aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah dan juga Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, apa ganjaran dari Allah? Yudkhilhu jannat, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah, itu Allah yang punya surga. Kalau kita taat dengan apa yang sudah Allah tetapkan, ya, maka ya Allah yang berhak memasukkan kita ke dalam surga. Ya, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Rasulullah dalam hal ini, kalau kita lihat hadis Sahih Muslim, ya, baginda Rasul sudah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Sahih, iqsimul mal baina ahlil faraid ala kitabillah. Ini potongan hadisnya. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqsimul mal, bagilah harta. Ya, bagilah harta peninggalan, ya, ala ahlil faraid, bagilah kepada pemilik bagian-bagiannya. Ya, iksimul mal baina ahlil faraid, di antara ahli-ahli yang berhak menerima warisan, yaitu ahli waris. Ala kitabillah. Ini pesan Nabi. Berdasarkan kitabullah, berdasarkan Al-Quran. Artinya apa? Baginda Nabi udah nggak mengatur lagi. Ya, baginda Nabi sudah kembali kepada Al-Quran. Bicara warisan, kembali kepada Al-Quran. Maka ketika kita mengatur warisan, ya, berdasarkan Al-Quran, berarti kita sudah mentaati baginda Nabi. Kalau kita nggak mengatur berdasarkan Al-Quran, berarti kita nggak taat kepada Allah dan nggak taat kepada baginda Nabi. Maka nanti di ayat 14, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah sudah siapkan surga. Ayat 14-nya kelanjutannya, ya, makanya ini hukum yang paling tegas, janji dan ancaman Allah. Setelah Allah buat aturan, Allah buat janji dan ada ancamannya. Jadi jangan main-main dengan masalah ini. Ya, jangan main-main dengan masalah ini nih. Hati-hati ini. Ini hukum ini yang harus kita pegang kuat-kuat, Al-Qur'an dan hadis. Ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, durhaka, nggak mau taat. Allah sudah buatkan aturan, Rasulullah sudah perintahkan. Dia durhakai, dia nggak mau taati. Bahkan wa yata'adda hududah, bahkan sampai melampaui batas. Melampaui batas itu gimana? Menuduh hukum Allah nggak adil. Oh, ini nggak adil ini. Wah, udah nggak sesuai dengan zaman nih hukum ini nih. Wah, ini udah melampaui batas. Allah dikatakan nggak adil. Allah yang mengatur masalah ini. Ya, ya, nggak sesuai dengan zaman lagi dibilang. Nah, kalau sudah begini namanya melampaui batas. Maka yudkhilhu naran khalidan fiha. Ancamannya apa? Allah masukkan dia ke dalam neraka dan kekal. Nah, itu ada khalidan fiha, kekal. Artinya apa? Ketika kita menentang syariat ini, berarti kita menentang Allah dan Rasulnya. Berarti kalau udah dibilang kekal di dalam neraka, berarti udah bukan muslim lagi. Kalau dia masih muslim, mukmin, nggak kekal dalam neraka, ya, bisa keluar lagi. Nah, ketika dia sudah menentang syariat yang satu ini, berarti kategorinya sudah murtad, keluar dari Islam. Karena apa? Itulah tadi ayatnya. Allah akan masukkan ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin, dan baginya siksaan yang menghinakan. Allah sangat marah kalau Allah sudah buatkan aturan, kita yang nggak ngerti aturan, Allah bikinin aturan, kagak mau ikut, nggak mau taat. Padahal yang mengatur itu adalah yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan
karunia nikmat yang kita nggak bisa hitung, nikmat karunia Allah itu. Giliran Allah mengaturnya, Allah buatkan aturan, kita nggak taatin. Ya pantas lah kalau Allah marah. Ya memang wajar kalau Allah marah. Pembantu rumah tangga digaji tiap bulan, nggak mau taat sama tuan rumahnya, ya pantas kalau diusir. Ya digaji. Ya, Allah memberikan kita gaji yang lebih daripada tuan rumah. Nggak bisa dihitung karunia Allah, nikmat Allah, nggak terhitung, nggak terhingga. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, nggak bakal kita bisa hitung. Giliran Allah perintahkan nggak ditaatin, wajar kalau Allah marah. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, oh ini nggak adil ini, kok laki-laki banyak kan, anak perempuan dikitan. Ya kan anak perempuan zaman sekarang kerja, ya nggak seperti zaman dulu. Nah ini jangan ngelihat begini ya. Nah, kalau kita mau jabarkan, ini kita bicara urusan ini aja ini panjang ini. Ya, kenapa Allah mengatur laki-laki, anak laki lebih besar daripada anak perempuan? 2 kali lipatnya. Justru di sini perempuan diistimewakan. Bukan malah dihinakan. Kok perempuan nggak diberikan sama dengan laki-laki? Justru perempuan di sini diistimewakan. Zaman jahiliyah perempuan itu ya bukan hanya diberi warisan, nggak diberi warisan, bahkan dihinakan perempuan itu. Dijadikan warisan. Bukan malah dapat warisan, malah dijadikan dia barang seperti barang warisan, harta warisan. Nah, itu ada di Al-Quran. Ya. Di zaman jahiliyah, baginda Nabi membawa syariat yang memuliakan kaum perempuan. Ya, kalau mau dikaji lagi, kenapa kok laki-laki bagiannya lebih banyak daripada bagian perempuan? Kalau kita ibaratkan, ada orang punya 2 anak, yang satu laki, yang satu perempuan. Ya, ketika sudah kuliah, ya yang laki kuliah, yang perempuan kuliah, ya orang tuanya meninggal. Ya, yang laki dapatnya kalau hartanya 3 miliar, ya sisaannya udah dirap utang apa sudah selesai 3 miliar, berarti yang laki dapat berapa? 2 kali lipat dari perempuan. Yang laki berarti dapat 2 miliar, yang perempuan 1 miliar. Ya, adil tidak? Ya adil. Nah, nanti yang laki mau nikah, apa yang wajib dilakukan oleh laki-laki yang mau nikah? Nah, di dalam surah An-Nisa, ini kalau kita baca surah An-Nisa dari awal itu sudah mengisyaratkan tentang ilmu waris. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Ini perintah Allah bagi laki-laki yang mau nikah. Berikan perempuan yang akan kau nikahi itu mas kawinnya. Yang Allah perintahkan siapa? Laki-laki. Untuk memberikan mas kawin kepada perempuan yang akan dinikahi. Ya berarti laki-laki dapat warisan besar, tapi dia punya kewajiban kalau dia mau nikah, dia harus memberikan mas kawin kepada istrinya. Perintah dari Allah. Ya, laki-laki yang Allah perintahkan, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Lalu kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, laki-laki Allah berikan beban lagi. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Bagi ayah, ya, kalau dia sudah nanti memiliki anak, bagi ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nafkah, makanan, pakaian. Itu kewajiban siapa? Kewajiban laki-laki, ayahnya. Kepada istrinya sama begitu juga. Laki-laki wajib memberi nafkah kepada istrinya. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya. Kalau udah menikah, berikan istrimu itu tempat tinggal yang layak sebagaimana kamu tinggal, berikan istrimu tempat tinggal. Ajak istrimu bernaung bersamamu. Siapa yang diperintahkan? Yang laki-laki. Berarti dia harus banyak pengeluaran-pengeluaran. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
laki-laki itu adalah pelindung, pemimpin, pelindung bagi kaum perempuan. Nah, itu kalau diterjemahkan ya itu tadi, memberikan nafkah, lahir batin. Ya. Lalu kalau kita lihat tadi laki-laki, banyak pengeluarannya, banyak bebannya, itu pada istrinya, belum nanti kepada saudara-saudaranya yang perempuan. Kalau perempuan, dia dapat warisan tadi cuma 1 miliar. Mau nikah, berkurang nggak nih? Hartanya keluar tidak? Nggak keluar, malah nambah. Karena apa? Dia bukan memberikan mas kawin, malah dia dapat mas kawin. Ya. Lalu dia berumah tangga, sudah menikah, dia berumah tangga, yang ikut suaminya. Suami yang memberikan tempat tinggal. Berarti harta yang dia dapat 1 miliar bukan berkurang, malah berkembang, bertambah hartanya. Berarti gimana? Oh, adil. Inilah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, kita perhatikan. Jadi jangan dilihat dari satu sisi saja. Jadi ada hak, ada kewajiban. Jangan hanya nuntut hak, kewajiban nggak dijalankan. Ya, maka dalam hukum waris, nah ini saya contohkan, ini selalu saya sampaikan, di mana saya mengisi kajian, saya sampaikan ini. Walaupun mungkin nanti ada yang pernah dengar, ya alhamdulillah, dengarkan lagi. Ya, ada satu kasus, ya cerita satu kasus. Ya, ketika kita minta untuk menyelesaikan kasus ini, ya, nah itu orang yang nggak ngerti menjadi terkagum dengan syariat ini. Ya, jadi ada orang meninggal dunia, yang meninggal dunia ini belum berkeluarga, tapi hartanya banyak, sukses dia, tapi belum sempat nikah. Ya, meninggal. Nah, kan meninggalkan harta yang banyak ini. Ya, hartanya banyak ini ditinggalkan. Ya, ibaratnya contoh saja, misalnya yang gampang aja. Setelah dilunasi tadi, kalau masalah waris itu nanti yang lebih dahulu harus diperhatikan adalah hutang. Ya, hutangnya si mayit nih yang meninggal dunia. Jangan bagi-bagi warisan dulu, bagi dulu hutangnya, bayarin dulu hutangnya. Ya, apalagi wasiatnya. Setelah hutangnya kita selesaikan, dia punya wasiat, selesaikan lagi wasiatnya yang berkaitan dengan harta. Baru sisa harta itu kita bagi waris. Nah, sisanya ada 3 miliar. Ya, ini contoh yang gampang. Kemana harta ini? Dia belum berkeluarga. Ya, artinya nggak ada istrinya, nggak ada anak-anaknya. Hartanya 3 miliar kemana? Datanglah satu orang ibu-ibu mengaku, Pak, saya ibunya. Ya, datang lagi, Pak Ustadz, saya ayahnya. Nah, berarti ilmu waris itu harus tegas, ya. Ibunya apa benar dia ibunya? Nah, kita teliti dulu, kita cek dulu. Ya, orang mengaku ayahnya, apa benar dia ayahnya? Ya, kita cek dulu, kita teliti dulu. Ya, oh benar ibunya masih ada, ayahnya masih ada. Nah, berarti punya hak. Ayah dan ibu punya hak. Kembali tadi kepada surah An-Nisa ayat berapa tentang orang tua? Ayat 11. Wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Nah, wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya si mayit. Keduanya minhuma, wali abawaihi likulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan 1/6. Likulli wahidin minhuma sudus mimma tarak, dari apa-apa yang ditinggalkan. Ya, berbentuk harta semua. Ya rumah, ya kendaraan, ya uang, tabungan. Mimma tarak, apa yang ditinggalkan? Ibunya, ayahnya masing-masing mendapatkan 1/6. Jika in kana lahu walad, jika si mayit yang meninggal dunia ini memiliki anak. Nah, sekarang yang tadi meninggal punya anak enggak? Enggak punya anak. Oh, berarti bukan ini nih. Kalau punya anak, ayahnya 1/6, ibunya 1/6.
in kana lahu walad, kalau yang meninggal dunia punya anak. Nah, contoh yang tadi yang saya contohkan, orang meninggal dunia belum berkeluarga, berarti ada anaknya. Oh, enggak ada anaknya. Oh, jangan pakai yang ini. Lanjutkan ayatnya. Fa illam yakul lahu walad. Nah, jika dia tidak memiliki anak, si mayit tidak memiliki anak, wa warithahu abawah, ahli warisnya hanya ayahnya dan ibunya. Ya, wa warithahu abawahu. Maka ketetapan Allah, fali ummihi thuluts, maka untuk ibunya 1/3. Tadi kalau punya anak 1/6, ayahnya 1/6. Ketika nggak punya anak, Allah tetapkan ibunya 1/3. Berarti naik ya, dari 1/6 menjadi 1/3. Bagaimana dengan ayahnya? Allah tidak sebutkan ayahnya. Apakah kalau Allah nggak sebutkan berarti nggak dapat? Nah, jangan begitu logikanya ya. Tadi kalau si mayit punya anak, ayahnya 1/6, ibunya 1/6. Nah, giliran si mayit nggak punya anak, yang Allah sebutkan ibunya 1/3. Ya berarti ayahnya asobah. Ini dalil asobah. Kalau pernah dengar asobah itu apa ya? Ini dalilnya. Asobah itu bagian lunak. Bisa kita bilang sisanya. Untuk siapa? Untuk ayahnya. Jadi kalau ibunya 1/3, kalau dari 3 miliar, tadi kan kita bilang misalnya ya 3 miliar, yang gampang aja kita ya, karena nanti ada waktunya kita pakai whiteboard, pakai kalau memang ingin dilanjutkan kajiannya. Ibunya 1/3 dari 3 miliar, 1/3-nya berapa? 1 miliar, ibunya hanya mendapatkan 1 miliar. Nah, yang 2 miliar kemana? Ayahnya nggak disebutkan, ya udah pasti ke ayahnya. Mau ke siapa lagi? Kan nggak ada anak, saudara nggak punya, ya. Nah, di sini si ibu mengatakan tidak adil Pak Ustadz kalau begini, tidak adil. Nah, jadi ibu nggak mau dapat 1 miliar, ayahnya si anak ini dapat 2 miliar, ya, sisanya 2 miliar, ibunya cuma 1 miliar, nggak adil. Nah, di sini berarti kita membahas tentang masalah waris ini atau menyelesaikan waris ini tidak cukup hanya di ayat ini saja. Ini ayat ini nanti kalau sudah selesai, kalau sudah rapi. Karena ayat ini baku, sudah paten. Kalau dibilang Allah mengatakan 1/3, ini ketetapan Allah yang kita manusia nggak boleh merubah. Makanya jangan duluan ini jangan didahulukan nanti. Maka perlu investigasi, ya, perlu investigasi. Nah, kalau ada orang mengatur warisan hanya udah kamu segini, ya, itu bisa bahaya itu. Bahayanya apa nanti? Oh, nggak adil. Orang berkatakan nggak adil. Berarti kan orang yang bilang nggak adil ini nggak setuju dengan aturan Allah. Berarti Allah nggak adil. Ya, ini bisa disalahkan siapa? Ya gurunya tadi yang menyelesaikan, berarti nggak paham nih yang menyelesaikan. Ya, bisa juga karena orangnya nggak paham, bisa juga karena memang yang mengatakan nggak adil itu orang yang rakus terhadap harta, nggak mau menerima hukum Allah. Tapi kita jelaskan dulu, ada investigasi dulu. Ini contoh kasus ya yang sangat penting nih buat kita. Ya, jadi ibu jangan langsung kita kepada angka. Angka itu nanti belakangan kalau sudah selesai, kalau sudah rapi, ya. Nah, jadi perlu kita investigasi. Ya, akhirnya kita tanya, ya, ibu itu, ya kenapa kok bilang tidak adil? Kalau orang yang nggak ngerti bilang ya udah ibu ikutin aja, ini Al-Quran, ibu ditetapkan dalam Al-Quran 1/3, ikutin aja bu. Oh, nggak boleh begitu ya. Ya, dia gigit jari ya. Maka perlu kita tanya dulu. Begini Pak katanya, ya, ini anak yang meninggal dunia ketika dia baru lahir, ayahnya sudah pergi, ditinggalin, saya sama anak saya ditinggalin, dan si ayah ini ya nggak ada kepeduliannya, nggak tanggung jawab, kali gitu tiap bulan ngasih, ya, nggak pernah ngirimin duit juga.
Jadi ya ini kan anak saya yang melahirkan, ya saya susui, saya kasih makan, besar, ya terus ya sakit, ya kasih pengobatan, dia butuh pakaian, kasih pakaian, dia butuh pendidikan, kita sekolahkan. Ayahnya mau nggak mau tahu-tahu. Lalu ketika meninggal, ayahnya mengaku saya ayahnya. Ya, ketika dia meninggal, hartanya banyak, ini anak udah besar, udah sukses, meninggal dunia, ayahnya datang, saya ayahnya, ada bekasnya nggak ayah? Ada bekasnya nggak? Dapat nggak ayahnya? Ayahnya nggak bertanggung jawab, dapat nggak? Punya hak nggak? Ya, nah, jelas ya namanya ayah nggak ada bekasnya, orang tua nggak ada bekasnya, ada haknya. Ya, berapa haknya? Ya tadi haknya asobah. Kalau hartanya 3 miliar, ya ibunya 1 miliar, ayahnya 2 miliar, itu haknya si ayah. Ya, nah, maka kita kembalikan kepada syariat lagi. Ya, ayah ini mau dapat hak, tapi dia jalankan tidak kewajibannya. Apakah merawat anak? Ya, apalagi masih kecil, ya, menyusui saja, menyusui. Kalau kita ini bermazhab Syafi'i, ya, nanti kita kaji tuh fikih Syafi'i. Makanya luas, kajian waris itu luas. Ya, nggak hanya hitung-hitungan saja, bosan kalau hitung-hitungan. Di pesantren kita belajar waris, ya pada malas belajar waris. Kenapa? Ya ngitung-ngitung mulu. Mending ngitung ada uangnya, kagak ada uangnya, cuma ngitung-hitung aja, pecahan lagi ngitungnya. Ya, maka kita nggak begitu deh. Kita sekarang bagaimana orang itu mau kembali kepada syariat waris ini, jangan diabaikan, jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Ya, nah, jadi nggak kita main hitungannya nanti. Ya penting, hitungan penting, tapi lihat ada juga yang penting juga, jangan diabaikan ini. Ya, nah, maka si ayah ingin mengambil hak, saya ingin mengambil hak saya. Ya, biasanya pembisiknya banyak tuh, kalau ada jurusan harta ada aja. Ya, dia nggak tahu juga jadi tahu. Ya, pembisiknya banyak. Ya, anak saya katanya ada banyak hartanya. Saya kan ayahnya. Saya punya hak di dalam syariat. Ya, ayah punya hak. Ya, jalankan nggak kewajibannya. Ya, nah, tadi kalau kita katakan di dalam mazhab Syafi'i menyusui anak itu, ini ada ibu-ibu ya yang ikut ngaji ya. Ya, tapi hati-hati nih, ini ngaji begini jangan sepotong-sepotong, nanti bisa salah ya, salah paham nanti. Ya. Menyusui anak itu bukan kewajiban ibunya. Ya, menyusui anak bukan kewajiban ibunya anak itu. Kewajiban siapa? Kewajiban ayahnya. Itu diatur dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Jadi kewajiban ayahnya yang menyusui anak itu kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Paham ya? Paham? Maksudnya apa? Ya, ya beri istri kita yang ya ibunya anak kita ini, ibunya anak kita, ya. Beri makanan-makanan yang bergizi, minuman-minuman yang bagus, sehingga keluar susu yang bagus, yang bergizi. Ya, kalau dia nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya kemana mau keluar air susu? Berarti ya kewajiban ayah memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau enggak, kalau istrinya nggak mau nyusuin, cari ibu susu. Ada ibu susu, bayar nggak? Ya bayar. Ya dulu di zaman Nabi kan gitu ya, zaman Nabi disusui, ya bayar itu. Halimah As-Sa'diyah. Cuman Halimah As-Sa'diyah ya memang Nabi keluarga yang nggak mampu ya waktu itu ya. Bagaimana nih ada anak yatim yang nggak dibayar, ya udah, yang penting berkah. Bener berkah. Halimah As-Sa'diyah berkah. Kenapa? Anak yatim yang disusui anak yatim. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah. Itu gambaran berkah tuh, udah dicontohin tuh. Ya, jadi kalau kita peduli kepada anak yatim, udah berkah dah, jangan ngarepin apa-apaan, berkah. Ya buktinya Halimah As-Sa'diyah berkah, benar-benar berkah. Ya, nah itu artinya apa? Ya dibayar mestinya. Ya, yang bayar siapa? Ya ayahnya.
yang bertanggung jawab. Itu kalau kita mau pahami dalam mazhab Syafi'i itu begitu ya. Begitu. Maka itu perlu dihitung-hitung boleh. Nanti kalau suami ini ya, ibu nih sebagai seorang istri, suami macam-macam, ini nggak bertanggung jawab. Boleh ditulis-tulis saja. Ya, tulis-tulis saja. Tapi kalau kata kebanyakan ibu-ibu, kita udah ikhlas ya. Udah ikhlas, itu kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, tapi kalau mau dihitung-hitung silahkan, boleh. Kalau ini biasanya kalau suaminya macam-macam, ya, kalau suaminya macam-macam, itu para ibu-ibu boleh itu mengungkap itu. Dia macam-macam, kalau dia nggak macam-macam sih mah kita udah nggak ada masalah. Ini suaminya macam-macam, ya, macam-macam paham lah ya. Ya bukan macam-macam itu banyak ininya, ya. Itu bisa diungkap tuh. Ya, beli beras saya, kata istrinya, yang beli beras saya, ya harusnya kan suami, ya, rumah punya saya, suami numpang lah, ya mestinya istri yang numpang sama suami, bukan suami yang numpang sama istri. Tapi kalau si istri ridho, istrinya ikhlas, ya itu kebaikan yang sangat besar pahalanya, ya. Nah, jadi tugas dan kewajiban diatur sudah dalam syariat kita. Ya, seorang istri, seorang perempuan, ya kalau dia sudah menjadi istri, ya tugasnya cuma taat sama suami, taat patuh sama suaminya, selagi itu nggak maksiat. Kalau maksiat jangan ditaatin siapapun dia, jangan ditaatin. Kalau itu untuk maksiat, tapi kalau nggak maksiat, taatin. Istri wajib taat sama suaminya. Ya, kalau nggak maksiat, kalau udah maksiat udah jangan. Ya, di sini, ya, kalau kita lebarkan lagi nih di masalah ini ya, ini ada tanya jawab nggak nih? Nggak ada. Kalau mau tanya sebenarnya silahkan ya tentang kasus ini. Kalau dibuka pertanyaan mungkin akan banyak pertanyaan. Ya, masih ada waktu ya. Kalau ini nanti tolong diingatkan nanti saya. Karena yang mau disampaikan banyak, yang mau disampaikan banyak. Jadi kalau lihat dibatasin waktunya, karena biasa kita ngisi seminar itu dari pagi sampai sore, bahkan 3 hari kagak selesai. Itu dari pagi sampai sore, 3 hari nggak selesai. Ini kalau cuma sekian jam aja kan bingung saya nyampeinnya. Maka sekadar mukaddimah saja, agar kita ini paham tentang syariat yang mulia ini. Ya. Ini kata ulama, fa innahu min asrafil ulumi qadra. Kalau lihat di kitab tafsir nanti buka surah An-Nisa, ya khususnya tafsir Khazin, ya dijelaskan oleh ulama di situ, fa innahu min asrafil ulumi qadra. Ketika mau mengkaji tentang ayat 11 An-Nisa ayat 11 ini, ini ilmu yang sangat besar kedudukannya. Ilmu yang sangat mulia, ilmu waris ini. Kenapa? Yang mengaturnya adalah yang maha mulia. Salat bukan Allah yang mengatur. Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatur. 2 rakaat, 3 rakaat. Itu nggak ada di Al-Quran. Rasulullah yang mengaturnya. Tapi giliran warisan, ya giliran warisan Allah yang menyebutkan angka-angkanya. Berapa bagiannya? Ya, Allah sebutkan. Makanya kekaguman ulama ketika ingin menafsirkan ayat ini, fa innahu min asrafil ulumi qadra. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Ya karena apa? Yang mengaturnya adalah yang maha mulia. Maka jangan sampai kita mengabaikan. Ya, nggak mau pakai syariat. Pakai syariat, kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Ya, jadi kita bicara hak dan kewajiban, itu contohnya tadi itu. Ya contohnya, jadi si ibu ini udah dapat 1 miliar sepertiga, memang ketetapan Allah begitu. Nah ayahnya si mayit, ya asobahnya, yaitu 2 miliar. Tapi dia punya utang kalau dia nggak jalanin kewajibannya. Kewajiban nggak dijalankan ya utang. Inilah pentingnya di surah Al-Baqarah itu yang paling panjang ayatnya, ayat berapa itu yang paling panjang itu? Ya, kalau kita ini satu halaman itu ayat. Ya, tentang apa itu? Tentang hutang. Ya, diperintahkan oleh Allah dalam ayat itu, ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya. Kalau ada urusan berkaitan dengan hutang piutang, catat.
Nah, ini pesan dari Allah, catat. Ya, catat. Maka ketika tadi kita ingin meluruskan tadi masalah yang tadi, ibu, saya yang menyusui anak saya yang memberikan makanan untuk bekerja untuk bisa dapat makanan, pakaian, pengobatan, pendidikan, dihitung semua berapa pengeluarannya, selama berapa tahun ya ibu mengeluarkan harta untuk bisa anak ini hidup, ya bisa makan, bisa berapa itu yang dikeluarkan berapa selama 20 tahun, selama 15 tahun, hitung semua. Serahkan ini kewajibanmu, ya wahai ayahnya anak ini, kewajibanmu. Berarti ya harus dibayar, ya hutang. Kalau nggak bayar urusannya sama Allah nanti di akhirat. Jadi jangan hanya nuntut hak, jangan hanya nuntut hak, kewajiban juga mikir, oh ya saya nggak jalani kewajiban, kenapa saya nuntut hak? Tahu diri. Nah, mestinya tahu diri. Ya sudah waktunya isyraq, ya sudah dibatasi sampai waktu isyraq karena nggak ada pertanyaan. Ya sebenarnya kalau ada pertanyaan, oh ya silakan, ini lewat nggak apa-apa ya. Waalaikumsalam. Syariat. Satu saudara. Kedua, di antara kita itu ada salah satu anak saudara kita yang belum nikah, dapat juga kan. Terus dia meninggal. Itu bagaimana tuh? Dibaginya bagaimana tuh? Karena kita tidak tahu apa kita cukup dengan bertobat atau bagaimana. Ya, kita bicara hak, ya, hati-hati bicara hak. Nah, ini nanti kalau kita bicara akibat dari tidak menjalankan syariat, apa akibatnya? Yang pertama, kita mengambil yang bukan hak kita. Kalau mengambil hak orang lain, apa jadinya? Haram. Kalau sudah haram, fa anna yustajabulah. Sehebat apapun dia ibadahnya, bisa Allah tolak gitu. Dan menjadi yang di dalam hadis Nabi dikatakan muflis, orang yang bangkrut nanti di akhirat, bawa pahala yang begitu banyak tapi habis pahalanya nanti. Itu namanya muflis. Kenapa? Ya tadi diantaranya mengambil yang bukan haknya. Maka akibat dari tidak menjalankan syariat waris, kita bisa menjadi orang yang dikatakan ya pencuri. Ya, kita mengambil yang bukan hak kita. Kenapa? Allah sudah tetapkan haknya sekian. Itu sudah ketetapan dari Allah. Kita nggak berikan sesuai dengan ketetapan Allah, kurang, ya berarti kita mengambil yang bukan hak kita. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya ketika kita nggak menjalankan syariat saja, ini akibat yang berikutnya ya. Ketika nggak menjalankan syariat saja, Allah sudah marah itu. Tadi ayat 14. Ya, berarti kita nggak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, itu Allah udah marah. Udah akibat lain ya, mengambil hak orang lain. Nanti apa yang terjadinya, kebanyakan terjadi lagi apa? Putus tali silaturahim. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Banyak orang ingin saling membunuh, ya karena apa? Gara-gara harta warisan. Nah itu jadi akibatnya sangat banyak. Maka bagaimana kalau sudah terlanjur ini, ya udah dibagi tapi nggak berdasarkan syariat? Nah, kita ya tentunya taubat harus ya, tapi juga harus berusaha mengumpulkan yang masih hidup. Ya, kumpul kembali. Ya, kumpul, kita jelaskan tentang syariat ini bagaimana ini. Ya, ini kita kemarin mengaturnya tidak berdasarkan syariat. Kalau berdasarkan syariat seperti ini. Ada yang mestinya dapatnya banyak, tapi dikasihnya segitu. Bagaimana? Ya sudah, yang sudah terjadi kata ya ini, kami mestinya dapatnya banyak, kami sudah ridho, kami sudah ikhlas, nggak apa-apa dah yang sudah, insya Allah aman. Ya, artinya kalau kita ngambil hak orang lain, dimaafin sama dia, ya udah, orang udah dimaafin, Allah maha pemaaf, dia udah maafin, manusia udah maafkan, Allah lebih, ya Allah maha pemaaf.
Nah, itu ya. Terus kalau belum diatur udah ada yang meninggal, nah, maka nanti kajian waris itu nanti kalau udah masuk kepada ada rukun syarat, ya ada sebab, ada mawani, penghalang orang dapat warisan, panjang yang mesti kita kaji itu banyak ya. Orang mestinya udah dapat haknya. Jadi detik orang meninggal, ya detik itu dia meninggal, detik itu juga alihnya kepemilikannya sudah beralih. Kepemilikan terhadap aset sudah beralih, detik itu juga. Rumah, jangan bilang rumah almarhum. Ya, kalau istilah-istilah aja boleh, tapi sebenarnya ini rumah bukan rumah almarhum lagi. Almarhum udah gak punya apa-apaan. Ya, ini rumah siapa? Rumah ahli waris. Ini mobil ahli waris, harus segera diatur. Segera, sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin. Ya, paling enggak biasanya ya 3 hari atau 7 hari dah. Ya, 7 hari kalau udah masa dukanya udah selesai. Kalau untuk nyatet siapa yang meninggal, ahli warisnya siapa? Oh, si fulan, si fulan, si fulan. Nah, itu detik itu juga bisa itu. Adapun nanti pengaturan, nanti dah kita bicara investigasi, nanti kalau udah tenang. Kalau untuk pemetaan, oh ini ahli warisnya ini. Ya, jadi ketika ada yang meninggal, ini meninggal, ya seorang suami meninggal, 5 menit kemudian istrinya meninggal, tetap istri adalah ahli waris, tetap dia ahli waris, punya hak dari suaminya. Nanti kemana? Ke ahli warisnya lagi. Ya, jadi yang meninggal belakangan ini orang meninggal, ada yang meninggal kemudian, tadi saya bilang 5 menit saja, itu dia termasuk punya hak di situ. Apalagi udah lama, ya udah sebulan kemudian udah yang meninggal lagi, tapi warisan belum diatur, dia tetap punya hak. Nanti ketika ngatur warisan jangan dihilangkan itu, jangan diabaikan. Dia punya hak karena meninggalnya belakangan. Kecuali yang meninggal lebih dahulu, sebelum si pemberi waris meninggal, udah meninggal, yang udah meninggal lebih dahulu udah nggak masuk hitungan. Yang ketika dia meninggal, masih ada yang hidup. Siapa yang hidup? Ketika beberapa menit kemudian atau beberapa jam atau beberapa hari, dia yang meninggal lagi nih, yang mestinya dapat tapi belum diberikan, tetap dia punya hak yang jangan diabaikan haknya itu. Ya, makanya penting disegerakan, pentingnya di sini. Kalau lama ditunda-tunda nanti ada yang meninggal, tambah rumit mengaturnya. Ya, kalau disegerakan, enak mengaturnya karena boleh jelas bagian-bagiannya. Dan nggak boleh diabaikan itu. Yang udah meninggal udah dianggap nggak dapat, nggak bisa. Dia punya hak, zolim kita. Bahkan ya mestinya dia udah menikmati haknya. Ya, ketika dia hidup dia ingin menikmati haknya. Mestinya dia udah menikmati haknya, tapi belum dibagi. Yang melarang, yang bilang udah nanti saja. Nah, biasa ini orang bilang ya, kalau bicara warisan udah nanti saja, ya nggak kemana-mana, hak kamu nggak kemana-mana, nanti saja. Akhirnya dia butuh meninggal. Zolim itu yang bilang nanti saja. Dia punya hak dan ingin menggunakan haknya itu untuk kebutuhannya, lalu ditahan-tahan. Sampai dia meninggal. Ya nanti bertanggung jawab di akhirat nanti. Ya, jangan bilang nanti saja. Yang alasan-alasan lagi apa? Ibu kita masih hidup. Ya, udah nanti ngatur warisnya. Orang ibu kita masih hidup. Kok nggak ada hubungannya itu? Ya. Ibu kita sebagai istri dari ayah kita, ada bagiannya di ayat An-Nisa ayat 12. Kenapa dibilang nanti aja? Ya, bukan alasan untuk menunda. Ya, jadi perlu dipahami juga, menyegerakan pengaturan waris itu bukan berarti ingin udah pindah sana, udah ini berdasar, enggak begitu juga. Menyegerakan untuk menjalankan syariat. Ya udah, saya tahu di rumah ini saya punya hak, tapi enggak apa-apa lah. Adik saya tempatin silahkan, saya ridho. Tapi kalau mau dijual ini punya hak saya nih, kamu jangan jual-jual aja. Saya punya hak di sini. Nah kalau mau nempatin silakan, saya izinkan, saya ridho, kan enak sudah. Ya, jadi yang menempati juga udah tahu, ini bukan hak saya semua, ini ada hak saudara saya yang saya diizinkan untuk numpang dulu, pakai dulu. Ya,
Ya, nah itu ya. Jadi menyegerakan itu bukan berarti langsung sekat-sekat langsung jual, enggak. Menyegerakan itu untuk menjalankan syariat ini. Kalau kita udah jalankan syariat ini, yang meninggal dunia pun ikut bergembira. Karena apa? Harta yang ditinggalkan diatur berdasarkan syariat, pesan Allah dan Rasulnya. Pengaruh buat yang meninggal. Ya, kalau kita ingin membahagiakan yang sudah meninggal dunia, ayo harta peninggalannya atur berdasarkan syariat. Insya Allah itu ikut membahagiakan, menggembirakan yang sudah meninggal. Ya, itu saja jawaban saya. Ya, mudah-mudahan berkenan ya bapak-bapak semua, ibu-ibu. Tentunya saya mohon maaf, ini pertama kali saya hadir di sini. Ya, mungkin ya belum banyak yang ya semuanya saya belum kenal. Saya Fakhrul Rozi, ya tinggalnya di Jakarta Selatan, di Buncit, ya Mampang Perapatan. Ya, jadi kalau mau bertanya tentang masalah ini silahkan tanya. Yang penting apa? Jangan diabaikan syariat ini ya. Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, jangan diabaikan. Karena banyak orang yang, ya itu yang kata Nabi, ilmu ini ditinggalkan, diabaikan. Kenapa ya? Di kajian-kajian jarang orang sampaikan kajian tentang waris. Ya, jarang sekali. Maka ketika kita menyampaikan, banyak orang bingung ya. Loh, gimana nih, gimana? Ya itu dia, pentingnya ini. Ya, ya semoga berkah, ya semoga ini menjadi ya amal jariah kita ini, ya menjadi kebaikan yang terus mengalir ya. Kita bertekad untuk berpegang teguh sampai akhir hayat kita kepada Al-Quran dan hadis. Ya, nah itu ya prinsip kita itu udah pegang Al-Quran dan hadis kuat-kuat, jangan lepas. Ya sampai kita meninggal dunia. Insya Allah kita semua husnul khotimah. Dari saya mohon maaf ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان